Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Design Thinking, aplikasi pencari kos, Mamikos. Jadi kami di sini akan mempresentasikan laporan yang sudah kami buat selama 1 semester. Langkah baiknya, sebelum kita mulai, kita memperkenalkan diri kami. Dimulai dari saya, Muhammad Argasari. Saya Muhammad Talsel Asrori. Saya Rina Absari. Saya Ana Royhana. Saya Sheila Indrani Tagalung. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya. Dimulai dari bab 1. Marcel. Jadi bab 1 pendahuluan ini dimulai dari latar belakang. Urbanisasi di Indonesia terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan kota-kota besar. Menurut data Badan Pusat Statistik, pada 2020 sekitar 56% penduduk Indonesia tinggal di wilayah perkotaan, naik dari 49% pada tahun 2010. Salah satu tantangan utama yang dihadapi masyarakat perkotaan, khususnya kaum muda seperti mahasiswa dan pekerja, adalah ketersediaan tempat tinggal yang terjangkau. Mamikos hadir sebagai solusi untuk memfasilitasi proses pencarian dan penyewaan kos secara digital. Namun perjalanannya, aplikasi Mamikos masih memiliki beberapa kekurangan dan permasalahan yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Lalu kita masuk ke fenomena yang mendasari pemilihan ide. Jadi berdasarkan hasil wawancara kami dengan mahasiswi salah satu Telkom University Kampus Jakarta, yaitu Kak Hajar. Jadi permasalahan utama ini yang pertama terkait dengan desain antarmuka UI UX aplikasi Mamikos. Jadi Kak Hajar menyatakan bahwa tampilan visual aplikasi cukup menarik dan memudahkan pengguna pemula. Namun beberapa elemen seperti teks, icon, dan antarmuka lainnya masih perlu perbaikan agar lebih nyaman digunakan. Lalu selanjutnya terkait dengan biaya admin yang dikenakan oleh aplikasi Mamikos. Kak Hajar merasa bahwa biaya tersebut cukup memberatkan dan dapat menjadi faktor yang membuat pengguna ragu untuk menggunakan aplikasi atau memilih kos melalui platform ini. Selain itu, Kak Hajar juga menyoroti masalah ketidaksesuaian antara foto kos yang ditampilkan di aplikasi dengan kondisi sebenarnya yang di lapangan. Yang terakhir, Kak Hajar menyampaikan bahwa informasi mengenai penyedia kos yang disediakan oleh aplikasi Mamikos masih kurang memadai. Permasalahan-permasalahan tersebut, jika tidak segera diatasi, dapat berdampak pada kepuasan dan loyalitas pengguna terhadap aplikasi Mamikos. Lalu kita masuk ke bagian tujuan dari ide yang dipilih. Melalui ide design thinking, tujuan utama adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan aplikasi Mamikos agar dapat memberikan pengalaman yang lebih baik bagi seluruh pengguna, baik penyedia kos maupun calon penyewa. Di sini ada tujuan-tujuan spesifik yang ingin kita capai. Yang pertama itu memperbaiki desain antarmuka pengguna UI UX aplikasi Mamikos agar lebih intuitif, user friendly, dan mudah digunakan. Yang kedua, meningkatkan akurasi informasi lokasi kos yang ditampilkan di peta aplikasi. Lalu yang ketiga ada mendesain ulang sistem biaya admin yang diterapkan oleh aplikasi Mamikos. Lalu yang keempat, memastikan kesesuaian antara foto kos yang ditampilkan di aplikasi dengan kondisi sebenarnya yang ada di lapangan. Lalu yang terakhir, ada menyediakan informasi yang lebih lengkap dan komprehensif mengenai penyedia kos, seperti nama pemilik, kontak pemilik, serta penanda lokasi yang jelas. Dengan tercapainya tujuan-tujuan yang saya sebutkan tadi, diharapkan aplikasi Mamikos dapat memberikan pengalaman yang lebih baik, nyaman, dan memuaskan bagi seluruh penggunanya, sehingga dapat mendorong tingkat adopsi dan loyalitas pengguna terhadap aplikasi. Oke, selanjutnya bab 2 akan dibacakan oleh Sheila. Selanjutnya bab 2. Yang pertama adalah tentang desain ide.
Desain idenya ini berfokus pada perkembangan aplikasi Mamikos yang tidak hanya memberikan solusi bagi pencari kos, tapi juga memberikan kontribusi positif terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG. Dalam konteks SDG, aplikasi ini mencakup beberapa komponen utama. Yang pertama itu adalah SDG 11, yaitu Sustainable Cities and Communities. Aplikasi pencari kos dapat membantu individu, khususnya mahasiswa atau pekerja, menemukan tempat tinggal yang terjangkau. Lalu SDG 8 yaitu Decent Work and Economic Growth. Aplikasi ini mendukung ekonomi lokal dengan menghubungkan penyedia kos dengan penyewa. Lalu SDG 9 yaitu tentang Industry, Innovation, and Infrastructure. Aplikasi yang cerdas dan mudah digunakan untuk memanfaatkan teknologi digital. Teknologi digital. Lalu, sedangkan aspek masalah yang kami selesaikan melalui ide design thinking ini mencakup beberapa aspek penting seperti memperbaiki UI UX aplikasi untuk meningkatkan kemudahan akses bagi pengguna, baik penyewa kos maupun penyedia kos. Yang pertama ini adalah bentuk cover dari Mamikos yang telah kami perbaiki. Lalu ini adalah halaman login, terdapat ada bisa email, password, dan bisa masuk dari Google. Lalu halaman selanjutnya adalah halaman register bagi yang belum pernah mendaftar. Lalu selanjutnya ini identitas user. Pengguna aplikasinya itu dia sebagai pencari kos atau dia itu yang punya kosnya. Selanjutnya, ini adalah tampilan berandanya, tampilan beranda dari Mamikos. Ini sudah lengkap untuk mencari kosan, apartemen, dan promo. Lalu selanjutnya, ini adalah list pencarian. Kita bisa membuat rekomendasi dari rentan harganya berapa yang sesuai dengan budget dan sesuai dengan kemauan kita. Lalu selanjutnya ini adalah detail cost. Detail cost ini berisi tentang alamat, baru rating, terus berapa kosan yang tersedia, fasilitasnya apa saja, kebijakan-kebijakannya, dan pemilik kosan serta nomor kosannya. Selanjutnya, ini adalah map lokasi. Ini sudah diperbaiki agar benar-benar sesuai dengan kos. Selanjutnya itu adalah meningkatkan akurasi peta. Seperti yang tadi ada maps, nah itu kita sudah menyempurnakan peta dalam aplikasi agar penyewa kosnya itu lebih mudah untuk nemuin lokasi kosnya dan tidak salah-salah alamat lagi. Lalu menata ulang sistem biaya administrasi, seperti yang tadi dikatakan oleh responden bahwa biaya administrasi dari Mamikos ini cukup memberatkan bagi yang ingin menyewa kosan. Jadi kami ingin merevisi sistem biaya admin yang saat ini membebani pencari kos untuk meringankan yang pencari kosan dengan harga yang lebih terjangkau. Lalu pembaruan gambar kos secara rutin, menjaga foto kosannya tetap up to date dengan memperbarui gambar setiap minggu, sehingga yang pencari kosan ketika mensurvei langsung dengan kosannya, itu gambarnya tetap sama, tidak ada berbeda. Lalu menambah informasi penyedia kos. Ini menyediakan informasi lebih lanjut dari penyedia kos seperti nomor kontak pribadinya atau media sosial agar penyewa sama pemilik kosan lebih mudah untuk berkomunikasi. Lalu meningkatkan rekomendasi kos terdekat. Jadi di aplikasinya tersedia rekomendasi kos-kos yang terdekat dari lokasi penyewa. Lalu selanjutnya, target konsumen.
Target konsumen dari aplikasi Memikos ini mencakup beberapa kelompok individu yang membutuhkan solusi praktis dan jangkau untuk mencari tempat tinggal. Secara spesifiknya ini aplikasi ini ditujukan untuk mahasiswa, pekerja muda, atau pencari kos yang baru pindah ke kota besar. Mahasiswa itu menjadi salah satu segmen utama karena mahasiswa kebanyakan adalah anak rantau, jadi mahasiswa pasti membutuhkan kosan yang ada di sekitar kampus. Lalu pekerja muda itu pasti membutuhkan tempat tinggal di sekitar lokasi pekerjaannya. Aplikasi ini juga ngelayanin keluarga muda yang mencari hunian dengan harga terjangkau. Aplikasi ini dirancang untuk memenuhi keinginan konsumen mencari tempat tinggal dengan harga yang wajar, aksesibilitas yang baik, serta pengalaman pengguna yang intuitif dan efisien. Lalu waktu dan lokasi survei. Lokasi survei yang kami pilih adalah kampus Telkom University Jakarta yang dilakukan pada tanggal 17 Oktober 2024 dikarenakan adalah responden yang kami pilih adalah salah satu mahasiswa dari kampus Telkom University kampus Jakarta. Pemilihan kampus ini juga dikarenakan kebanyakan mahasiswa Telkom merupakan anak-anak rantau yang berada di luar provinsi sehingga mereka membutuhkan layanan penyedia kosan. Berdasarkan data yang kami peroleh, aplikasi Memikos ini sangat populer di kalangan mahasiswa Telkom juga karena mereka ketika ingin mencari kosan menggunakan aplikasi tersebut. Lalu teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini kami menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan narasumber. Kami memilih wawancara tatap muka karena itu memungkinkan kami untuk menggali informasi lebih dalam dan memperoleh lebih jelas tentang topik yang telah kami teliti. Selama wawancara, kami mengajukan pertanyaan terbuka kepada narasumber, sehingga narasumber juga bisa menjawab dengan secara bebas, dan narasumber bisa membagikan pengalaman tentang penggunaan dalam aplikasi tersebut. Lalu selanjutnya. Selanjutnya bab 3 yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di bab 3 adalah pertama ada analisis hasil survei. Design thinking merupakan suatu cara untuk berinovasi dalam menangani kebutuhan orang atau bisa dijelaskan dengan sebuah pola pemikiran dari desainer yang dalam memecahkan masalah. Dalam penelitian ini telah melakukan pengumpulan data dengan metode wawancara, yaitu sebuah teknik pengumpulan yang dilakukan dengan tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber secara langsung. Berdasarkan hasil survei dengan Bahajar, kami menyatakan bahwa aplikasi Memikos memiliki tampilan visual pada aplikasi yang sangat menarik dan memudahkan user bagi pemula. Tetapi beberapa elemen seperti ukuran teks, icon, dan antarmuka lainnya masih perlu diperbaiki karena agar lebih nyaman untuk pengguna. Selain itu, responden juga menemukan fitur peta yang kurang akurat, di mana jarak antara lokasi kos tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Terkait dengan biaya admin yang dikenakan oleh aplikasi Memikos, responden merasa bahwa biaya tersebut cukup memberatkan dan dapat menjadi faktor yang membuat pengguna ragu untuk menggunakan aplikasi Memikos. Lalu, Mbak Hajar berpendapat bahwa biaya admin yang wajar dan terjangkau akan lebih meningkatkan minat pengguna. Selain itu, Mbak Hajar juga menyoroti masalah ketidaksesuaian antara foto kos yang ditampilkan di aplikasi Memikos. Mbak Hajar sering menemukan perbedaan yang signifikan antara informasi visual di aplikasi dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga hal ini dapat mempengaruhi pengambilan keputusan bagi penyewa. Mbak Hajar menyampaikan bahwa informasi mengenai penyedia kos yang disediakan oleh aplikasi Memikos masih kurang memadai. Mbak Hajar juga perlu ada informasi yang lebih lengkap seperti nama pemilik,
kontak pemilik, serta penanda lokasi kos yang lebih jelas. Selanjutnya ada indikator keberhasilan ide. Keberhasilan implementasi ide diukur melalui beberapa indikator. Yang pertama, memperbaiki desain antarmuka pengguna atau UI UX untuk meningkatkan kemudahan dan kenyamanan pengguna dalam melakukan pencarian, penelusuran, dan penyewa kos melalui aplikasi. Kedua, meningkatkan akurasi informasi lokasi kos yang ditampilkan di peta aplikasi untuk membantu pengguna lebih mudah menemukan dan menjangkau kos yang sesuai. Yang ketiga, mendesain ulang sistem biaya admin untuk menciptakan struktur biaya yang lebih terjangkau. Yang keempat, memastikan kesesuaian antara foto kos dan dengan kondisi yang sebenarnya untuk meningkatkan kepercayaan pengguna aplikasi serta mengurangi risiko ketidakpuasan pengguna Mamikos. Karena menyediakan informasi yang lebih lengkap dan komprehensif untuk mempermudah komunikasi pengguna dengan pemilik kos serta meningkatkan kepercayaan melalui transparansi. Yang terakhir, merekomendasikan lebih banyak kos di sekitar untuk memberikan pilihan yang beragam kepada pengguna. Lalu kemudian ada dokumentasi kegiatan wawancara dengan narasumber, yaitu Mbak Hajar Khadijah. Selanjutnya ada dokumentasi proses presentasi BMC. Dan selanjutnya ada juga evaluasi dari konsumen. Evaluasi dari konsumen pengguna aplikasi Mamikos menunjukkan berbagai tanggapan positif dan beberapa masukan untuk perbaikan aplikasi Mamikos, serta membuat kemajuan yang signifikan dalam meningkatkan kepuasan pengguna aplikasi. Dalam hal ini, desain antarmuka pengguna atau UI UX yang lebih baik dan akurasi informasi lokasi kos yang lebih baik sehingga mayoritas pengguna merasa lebih mudah dan nyaman dalam melakukan pencarian, penelusuran, dan penyewa kos. Selain itu, struktur biaya admin yang lebih terjangkau dan transparan dan kesesuaian foto kos dengan kondisi yang sebenarnya telah meningkatkan kepercayaan bagi pengguna aplikasi Mamikos. Namun, masih ada beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki, seperti kesalahan dalam informasi lokasi kos, biaya admin yang masih terlalu tinggi, dan kualitas foto yang masih kurang. Dengan memperbaiki kekurangan-kekurangan ini, pengguna akan merasa puas dengan pembaruan aplikasi Mamikos. Namun ada beberapa aspek seperti akurasi informasi dan transparansi biaya tetap membutuhkan perhatian lebih untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Lalu selanjutnya ada bab 4 akan dibacakan oleh teman saya. Oke, bab 4 saya akan bacakan tentang kesimpulan dan saran. Di bagian kesimpulan ini, perbaikan seperti pengembangan UI UX, peningkatan akurasi peta, restrukturisasi biaya administrasi, dan penyediaan informasi kos yang lebih terperinci memiliki besar, namun implementasinya memerlukan strategi matang, biaya signifikan, dan kolaborasi dengan pihak terkait. Dan selanjutnya kelemahan dan di sini data responden terbatas, hanya melibatkan satu responden sehingga hasil kurang representatif. Terus selanjutnya kompleksitas UI UX, perubahan desain memerlukan iterasi, pengujian, dan masukan dari berbagai pihak. Nomor 3, teknologi peta memerlukan integrasi teknologi canggih dan biaya tinggi. Biaya dan sumber daya, perubahan struktur biaya memengaruhi profitabilitas jika tidak direncanakan dengan baik. Ketersediaan informasi pemilik kos bergantung pada kesediaan pemilik untuk memberikan data pribadi dengan keamanan privasi yang terjamin. Selanjutnya, scroll bawah.
Ketidaksamaan foto, memastikan foto tetap relevan dan terbaru memerlukan koordinasi yang baik dengan penyedia kos. Hal ini bisa menjadi tantangan logistik, terutama jika jumlah kos yang terdaftar dalam aplikasi sangat besar sehingga dapat menyebabkan keterlambatan pembaruan. Dan terakhir, evaluasi keberhasilan sulit diukur secara objektif karena bersifat subjektif. Adapun saran, satu, sebaiknya libatkan lebih banyak responden untuk data yang representatif. Dua, lakukan pengujian iteratif pada desain baru. 3, peningkatan presisi fitur peta. 4, penyesuaian biaya administrasi. Biaya admin ini dapat dirancang ulang dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara keterjangkauan pengguna dan kelangsungan operasional aplikasi. 5, keamanan data pemilik kos. Buat kebijakan transparan untuk keamanan data pemilik kos. 6, pembaruan informasi kos secara berkala. Menjadwalkan pembaruan rutin terhadap foto dan informasi kos agar data yang ditampilkan selalu terkini dan relevan. Adapun yang terakhir, evaluasi berbasis data yang seperti tingkat kepuasan pelanggan dan volume transaksi sebagai ukuran keberhasilan implementasi. Oke, selanjutnya saya kembalikan kepada Arga. Selanjutnya ada daftar pustaka. Ya, ini nih, berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk membuat laporan. Selanjutnya seharusnya ada penilaian dari narasumber, yaitu Mbak Ajar. Cuma berhubung ada kendala dari Mbak Ajarnya, jadi tidak bisa mengikuti presentasi kami. Jadi nanti semisalnya Mbak Ajarnya sudah dapat keluangan waktu, nanti Mbak Ajar insya Allah bakal menghubungi kita. Nanti kita juga sampaikan juga melewati video pendapatnya Mbak Ajar gimana di akhir video nanti. Mungkin segitu aja ya presentasi dari kami. Untuk penutup, sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sesuai dengan perkataan saya tadi di video presentasi, sudah maksud saya presentasi yang tadi kami sudah record sudah dinilai oleh Mbak Hajar. Dia sudah menyampaikan pesannya juga. Di sini saya akan membacakannya saja ya. Ini pesan dari Mbak Hajar. Halo, selamat siang semuanya. Sebelumnya mohon maaf karena belum bisa berpartisipasi dalam kegiatan presentasi hasil tugas besar yang sudah didiskusikan sebelumnya. Saya akan memberikan penilaian melalui teks dan sedikit penjelasan tentang alasan dibaliknya. Untuk keseluruhan proyek inovasi dari aplikasi Mamikos ini memberikan pengaruh yang sangat membantu para user, terutama saya sebagai mahasiswa yang mencari kos menggunakan aplikasi ini. Nah, dengan adanya perkembangan aplikasi ini menjadi lebih user friendly. Bagi yang baru pertama kali menggunakannya, mendukung user untuk lebih mudah mempertimbangkan atau mengambil keputusan penyewaan, serta meningkatkan kepuasan bagi penyewa dan yang menyewakan. Kemungkinan kendala yang akan dihadapi ke depannya hanya ada pada performa kecepatan aplikasi yang dipengaruhi oleh sinyal user sendiri. Keseluruhan Tobes ini sudah sangat baik dan saya memberikan nilai 95 dari 100. Kerja bagus, terima kasih semuanya. Begitulah pesan
dari narasumber kami, yaitu Mbak Hajar. Kami juga mengucapkan terima kasih buat Mbak Hajar dan juga untuk Ibu dosen, Bu Lingga. Mungkin saja dari saya, dan saya cukupkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.